Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah penyuluhan agama Islam online yang berjudul Melawan Aksi Terorisme Atas Nama Jihad dengan Makosyid Syariah. Jadi perlu teman-teman pahami bahwasanya ada banyak faktor orang melakukan aksi terorisme. Ada yang berbentuk politis, ada yang berbentuk sosiologis, ada yang karena kesalahan psikologis, dan juga ada karena faktor ideologis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas klaim-klaim agama, klaim-klaim atas nama agama karena faktor ideologis yang disalahpahami oleh sebagian orang yang beragama. Tentunya penyuluhan agama Islam online kali ini melanjutkan penyuluhan online yang sudah ada. Sebagai sebuah pengantar bahwasanya aksi teror atas nama jihad terus-menerus menguat dari waktu ke waktu, karena ini merupakan era peralihan dari modernisme ke postmodernisme, di mana ketika era modernisme itu orang berlomba-lomba memanfaatkan ilmu untuk pembangunan teknologi. Ketika sudah sampai di era postmodernisme, maka orang tidak lagi memanfaatkan ilmu untuk pengembangan teknologi semata, tetapi melakukan kritik terhadap suatu budaya, melakukan kritik terhadap sebuah penafsiran, dan segala sesuatu yang sudah mapan pada era saat itu. Jadi, selama abad ke-19 dan 20, kajian agama dilakukan dengan mengembalikan teks ke masa Rasulullah hidup secara ahistoris. Akibatnya, konsep-konsep agama, salah satunya konsep fikih, hidup tanpa ada pemaknaan ulang. Salah satu konsep yang hidup dan mengalami kegersangan makna adalah jihad. Di awal abad 21, muncul sejumlah reformis yang menggagas fikih dengan formula baru. Salah satunya ialah konsep jihad. Sayang argumen mereka tak dapat dukungan positif, maka geliat teror atas nama jihad kembali muncul. Ada beberapa penjelasan singkat di sini bahwasanya di era postmodernisme ini sebenarnya membawa dampak yang sangat signifikan. Sebuah pemahaman agama itu tentunya akan terkena dampak dari era postmodernisme, di mana agama ini, penafsiran atas nama agama, kemudian kebudayaan yang bercampur baur dengan agama akan dikritik dengan berbagai ilmu yang ada, mungkin dari ilmu sains ataupun ilmu humaniora. Konsep jihad yang dari dulu diajarkan dengan kembali kepada ar-ruju'u ilal Qur'an was sunnah, yang mungkin tidak kontekstual, dikritik habis-habisan oleh sebuah ilmu. Oleh karena itu, karena ada sejumlah orang yang mengkritik, akibatnya orang akan mengembalikan makna awalnya, yang makna atau konsep yang dikritik kemudian tidak mendapatkan dukungan,
akan mencoba mengkritik kembali dengan argumen-argumen lama yang telah tersaji dalam kitab fikih klasik. Oleh karena itu misalkan ada seorang reformis yang bernama katakanlah Yasser Auda. Ketika dia menggagas bahwasanya konsep jihad itu haruslah disesuaikan dengan tempat dan waktu. Kemudian banyak orang-orang yang tidak setuju. Maka orang-orang yang tidak setuju kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang punya ideologi tertentu, katakanlah ideologi yang ekstremis. Orang-orang tersebut memanfaatkan argumen orang-orang yang tidak setuju itu untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Walaupun kelompoknya sedikit, tetapi ketika dibiarkan, maka tentunya akan membawa dampak bagi kemaslahatan secara umum. Nah, inilah kenapa era postmodernisme membawa pengaruh yang begitu kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, salah satu cara untuk mencegah adanya tindakan-tindakan ekstremis kemudian anarkis atas nama jihad itu dengan cara makosyid syariah. Mungkin teman-teman banyak yang sudah mengetahui bahwasanya makosyid syariah ini salah satunya pernah digagas oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi sebuah hukum dalam agama itu tentunya tidak lepas dari makosyid syariah atau tujuan syariah. Dan ini pernah diperluas lagi konsepnya oleh Yasser Auda, seorang ilmuwan atau kesarjanaan agama Islam dari Mesir yang saat ini tinggal di Inggris. Kita lihat bahwa segala sesuatunya yang ada pada agama ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan dalam syariahnya. Semisal contoh klasik adalah adanya pada saat zaman dulu. Al-Quran menyebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan itu dipotong tangannya. Hukum potong tangan ini tentunya ada makosyid syariahnya, yaitu dengan cara karena dalam rangka hifdul mal atau menjaga harta. Ketika tidak ada potong tangan, tidak ada hukuman yang berat, maka orang akan terus melakukan pencurian dan harta orang lain akan terampas dan akan merugikan orang dari segi agama. Contoh yang lain, misalkan ada orang yang berzina yang belum menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hukuman untuk orang yang berzina adalah dicambuk. Kenapa hukum ini ada? Karena makosyid syariahnya yaitu untuk hifdun nasl atau menjaga keturunan. Ketika hukuman jilid atau cambuk ini tidak ada, maka bagaimana nasib keturunannya? Keturunannya ini akan mengalami kesusahan, baik itu dari segi faktor biologisnya maupun status dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang zina dan memberikan hukuman yang keras bagi pelaku zina, yaitu dengan cara dicambuk dalam rangka hifdun nasl atau hifdul ansab, menjaga keturunan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kembali kepada makosyid syariah sebagai pencegahan teror atas nama jihad. Yang perlu kita ketahui, prinsip dasarnya bahwa teror atas nama jihad itu pasti akan bertentangan dengan syariat.
salah satunya dalam usul fikih akan bertentangan dengan maqasid syariah. Yang pertama, bertentangan dengan hifduddin atau menjaga agama. Di sini dijelaskan bahwasanya teror atas nama jihad itu dampaknya akan sangat tidak baik untuk agama yang melakukan aksi-aksi teror, di mana misalkan ada orang yang melakukan aksi teror atas nama agama Islam. Tentunya setelah melakukan kegiatan teror akan berdampak pada agama Islam itu sendiri. Agama Islam yang dicitrakan sebagai rahmatan lil alamin, citranya menjadi buruk, dikecam sebagai agama yang tidak baik, yang tidak memberikan rasa aman kepada orang lain. Bahkan agama Islam sendiri yang mencintai kedamaian dan perdamaian juga harus ternodai. Dan menurut saya pribadi, orang yang melakukan teror atas nama agama, selain bertentangan dengan hifduddin, dia telah melakukan penodaan agama. Jadi apabila dikenakan pasal PNPS, orang tersebut sebetulnya harusnya kena karena telah menodai agama, melakukan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan agama itu sendiri dan diatasnamakan agama. Itu yang pertama. Kemudian, kenapa bertentangan dengan maqasid syariah? Argumen kedua adalah bertentangan dengan hifdunnas, yaitu menjaga manusia. Pada dasarnya manusia itu ingin hidup secara bebas. Tetapi ada sekelompok orang dengan nama agama membunuh bahkan melukai. Tidak hanya itu, secara psikis pun orang yang hidup yang menyaksikan teror atas nama agama tentu akan mengalami trauma. Dan ini tentunya bertentangan dengan prinsip maqasid syariah yang mana menjaga manusia tidak hanya badannya tetapi juga jiwanya atau batinnya. Oleh karena itu, sekali lagi, teror atas nama agama ini walaupun tidak sampai mematikan manusia, tapi perasaan cemas dan takut tentu akan sangat bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam, spesifiknya tentang maqasid syariah, tentang hifdunnas atau menjaga manusia. Argumen ketiga kenapa teror atas nama agama tidak dibenarkan, yaitu karena bertentangan dengan hifdul akal, yaitu menjaga akal. Teror merupakan bentuk pengkerdilan akal atas konsep jihad. Konsep tersebut direndahkan seolah jihad menjadi legal dilakukan karena ada ambisi politik tertentu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya konsep jihad itu konsep yang amat mulia dalam ajaran agama Islam dan tentunya diatur sedemikian rupa dengan sesuatu hal yang amat ketat ketika melakukan konsep tersebut. Tetapi jihad ini disalahartikan, ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Ini tentunya merupakan kesalahpahaman akal, bahkan kerancuan dalam berpikir. Orang yang melakukan jihad atas nama agama tentunya mempunyai framing yang salah dalam berkonsep dan berteori tentang jihad. Oleh karena itu, ketika jihad atas nama agama digunakan untuk kekuasaan tertentu, untuk ambisi tertentu, maka akan bertentangan dengan hifdul akal atau menjaga akal. Kemudian, argumen yang keempat, jihad atas nama agama itu akan bertentangan dengan hifdul mal atau menjaga harta. Karena ketika aksi teror itu dilakukan, tentu akan ada banyak sekali barang-barang, harta-harta, benda-benda yang hancur seperti rumah,
perhiasan, mobil, bahkan harta lainnya yang jika dihitung itu sangat banyak. Oleh karena itu, jihad atau kekerasan atas nama agama pastilah akan menghancurkan benda-benda tertentu yang sebetulnya benda-benda ini masih dimanfaatkan oleh orang lain dan sangat berarti. Argumen yang terakhir bahwa jihad bertentangan dengan maqasid syariah, jihad atas nama agama, teror atas nama agama yang disalahartikan bertentangan dengan maqasid syariah karena bertentangan dengan hifdun nasl atau menjaga keturunan, di mana ketika orang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, misalkan melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya, ternyata di sana ada wanita yang sedang hamil atau mengandung anak. Padahal anak ini adalah sebuah regenerasi dari generasi. Artinya ketika teror dilakukan, pengeboman dilakukan, maka tidak dipungkiri bahwa tidak hanya wanitanya saja yang meninggal, tapi janin yang ada di perut wanita tersebut juga akan meninggal. Dan ini akan memutuskan generasi bangsa, di mana anak tersebut bisa lahir dengan selamat menjadi orang yang melanjutkan estafet perjuangan di negara atau bangsa tertentu. Karena ada teror dan jihad, akhirnya dia harus mati ketika dalam kandungan. Dan juga tidak hanya itu, anak-anak kecil yang melihat aksi teror itu akan menjadi beban psikis. Dan beban psikis itu akan menimbulkan trauma yang mengakibatkan sebuah generasi emas itu terputus. Karena teror bisa menyebabkan depresi bagi yang melihat, terutama anak-anak, sehingga anak tersebut yang harusnya bisa menikmati masa kecilnya dengan bahagia, kemudian melakukan hal-hal yang dia inginkan, dia bisa tertekan karena ada efek traumatis dari teror tersebut. Kesimpulan dari pembahasan maqasid syariah untuk pencegahan teror atas nama jihad adalah yang pertama, bahwasanya teror atas nama jihad itu bertentangan dengan 5 prinsip maqasid syariah, dan wajib bagi kita orang Islam maupun orang-orang yang lainnya untuk tidak mensalahartikan konsep jihad, konsep peperangan maupun konsep teror. Dan wajib ain bagi kita untuk senantiasa berperan penuh mencegah jihad ataupun teror atas nama agama. Kemudian kesimpulan yang kedua, jihad ataupun teror atas nama apapun itu tidak dibenarkan karena melanggar hak asasi manusia atau human right, melanggar hak hidup manusia, hak mendapat rasa aman, hak untuk mendapatkan kebebasan dalam hidup di dunia. Itu saja sebuah penyuluhan singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.